Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Al-Iman yang ke-44 yang akan membahas iftira'us syubuhat. Seperti biasanya saya maknani dulu, kemudian saya terjemahkan, dan kalau ada yang perlu saya beri keterangan, saya beri keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Iftira'us syubuhati itu menerangkan membuat-buatnya orang kafir pada kebohongan-kebohongan atau tuduhan-tuduhan. Jadi asyubuhat itu bisa dimaknani kebohongan, tuduhan-tuduhan palsu, fitnah-fitnah keji, yang tujuannya itu adalah untuk mengaburkan, untuk menanamkan ketidakpercayaan pada umat Islam. Wa min asalibil kafirina, dan itu merupakan sebagian cara-cara orang kafir lisaddil mu'minina, untuk memerangi, untuk menyerang orang-orang mukmin, itu iftira'us syubuhati, membuat-buat tuduhan-tuduhan palsu atau fitnah-fitnah. Allati yang qad tu'assiru, terkadang bisa memberikan pengaruh fiman, terhadap orang yadzalu yang bodoh, siapa man akidah tahu pada akidahnya. Walam yatahasson, dan tidak bisa melindungi siapa man ziddas syubuhati, untuk melawan tuduhan-tuduhan orang-orang mulhid atau fitnah atau kebohongan orang-orang ateis. Di antara cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang kafir untuk menghambat, menyerang, dan menundukkan orang-orang mukmin adalah dengan menciptakan tuduhan-tuduhan palsu, fitnah-fitnah keji, dan kebohongan-kebohongan, yang tentu dampaknya bisa berpengaruh ke dalam hati orang-orang yang berakidah rapuh, yang tidak mempunyai benteng, tidak dapat menyusun argumentasi dan hujah untuk menentang dan membantah tuduhan-tuduhan dari kaum ateis ini. Tuduhan-tuduhan palsu, fitnah-fitnah keji, dan kebohongan-kebohongan ini terus mereka sebarkan melalui berbagai media. Ada yang lewat film, buku-buku, koran, novel, atau majalah, dan juga melalui narasi pidato-pidato mereka, dan lain sebagainya. Wa minna, sebagian daripada asalib, annal malahidata, utawi sesungguhnya orang-orang ateis, al-yauma, pada hari ini, itu yuraddidu, namung ulang-ulang siapa malahidah, ma apa-apa, qala yang telah berkata hu pada ma, siapa Bani Israel li Musa, kepada Nabi Musa. Kama hakahu, kama sebagaimana kisah, haka yang telah menceritakan hu pada ma, apa Al-Qur'anu, Qur'an. Wa idh qultum ya Musa, wa idh qultum, dan ketika kamu semua berkata, ya Musa, wahai Musa, la nu'mina, kami tidak akan beriman laka kepadamu, hatta sehingga naro kami melihat Allah jahratan secara terang. Maksudnya yanan bil basar, yang bisa dilihat oleh mata. Ma'anahum, padahal sesungguhnya mereka al-malahidah itu yu'minuna, mengimani siapa malahidah, biwujudil akli, dengan adanya akal, al-mufakkirati, yang bisa berpikir, wabi wujudil hawa, dan dengan adanya udara, wabil jadibiyati al-ardiyati, dan dengan gaya tarik bumi atau gravitasi, allati yang tajribu, yang menarik, apa jadib,
kulla syai'in segala sesuatu ilal ardi ke bumi. Wa bi amwajil idzaati dan dengan gelombang-gelombang siaran ta'ti yang datang apa amwat hum kepada mereka min amakina dari tempat-tempat ba'idat yang jauh. Tuduhan-tuduhan palsu, fitnah-fitnah keji, dan kebohongan-kebohongan tersebut antara lain ialah bahwa ateisme yang berkembang sekarang ini selalu mengulang-ulang kembali apa yang pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Seperti yang dikisahkan oleh Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum melihat Allah dengan jelas. Jadi di sini Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, hei Nabi Musa, kami tidak mau iman kepadamu hingga kami melihat Allah secara terang dengan mata telanjang. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sekarang, hai Musa, buktikan secara empiris jika Tuhan ada. Kalau kamu bisa membuktikan, kami akan beriman. Nah, orang-orang ateis ini meminta bukti secara empiris adanya Tuhan. Artinya Tuhan itu harus bisa dilihat dengan mata kepala atau bisa ditangkap indera manusia. Baru mereka mau mempercayai jika Tuhan itu ada. Itulah keinginan orang-orang Bani Israel, juga keinginan orang-orang ateis. Padahal mereka meyakini adanya akal yang berpikir yang tidak mereka lihat. Tapi mereka percaya. Mereka meyakini adanya udara dan gravitasi bumi yang menarik segala benda ke bumi yang tidak mereka lihat, tapi mereka percaya. Mereka juga meyakini adanya gelombang-gelombang suara yang datang kepada mereka dari tempat-tempat yang jauh yang tidak mereka lihat, tapi mereka juga percaya. Jadi ateis itu percaya adanya akal yang bisa berpikir walaupun tidak mereka lihat bagaimana kerja akal dalam berpikir. Mereka juga percaya adanya udara, gravitasi bumi, gelombang, arus listrik walaupun mereka tidak melihat bentuknya seperti apa. Tapi untuk keberadaan Tuhan, mereka meminta supaya kita menunjukkan secara empiris. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, bila ada seseorang yang sampai meminta bukti empirik keberadaan Tuhan sebagai syarat ilmiah menerima keberadaannya, maka secara tidak langsung sebenarnya sama dengan berkeinginan membatasi zat Tuhan atau menganggap Tuhan sebagai zat yang terbatas. Mengapa? Karena hanya objek yang terbatas yang dapat ditangkap oleh pengalaman dunia indera manusia. Kita bisa melihat berbagai bentuk wujud benda, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, seperti jarum, gelas, kursi, mobil, rumah, planet bumi, matahari, bahkan alam semesta. Karena semua itu adalah wujud yang terbatas, yang memiliki tepi batas, yang memiliki panjang, lebar, luas, ketebalan, dan lain sebagainya. Bayangkan kalau sebuah kursi memiliki wujud tak terbatas, tidak memiliki tepi batas yang menandakan keterbatasannya. Kalau misalnya ada kursi semacam itu, bisakah manusia melihat, memegang, dan menamainya sebuah kursi? Tentu tidak. Kesimpulannya, sesuatu yang tak terbatas, yang tidak memiliki tepi batas akhir, tak mungkin dapat dienderai atau dihadirkan sebagai bentuk empirik. Sedang kata empirik sendiri paralel dengan yang terbatas. Nah, dengan penjelasan seperti itu, kini kita bisa paham mengapa Tuhan tidak bisa ditangkap oleh pengalaman dunia indera manusia. Karena dunia indera hanya dapat menangkap segala sesuatu yang terbatas, yang memiliki tepi batas. Lalu bagaimana bila zat Tuhan terbatas? Misal, luas zat Tuhan adalah sekian kali sekian ribu kilometer persegi.
Bila zat Tuhan terbatas, maka kita tidak dapat melekatkan sifat maha terhadapnya. Kita tidak dapat menyematkan sifat maha melihat misalnya. Sebab bila Tuhan terbatas, maka otomatis penglihatannya pun akan terbatas pula. Bila ia sedang berada di sebelah timur alam semesta, maka kemungkinan ia tidak bisa melihat serta mengetahui apa yang terjadi di sebelah barat, utara, dan selatan. Masa Tuhan terbatas? Demikian pula ketika ia berada di sebelah utara alam semesta, maka kemungkinan ia tidak dapat melihat serta mengetahui apa yang terjadi di barat dan timur dan selatan. Lalu, pantaskah yang terbatas tersebut dianggap sebagai Tuhan? Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, kemaha tak terbatasan itu identik dengan ketunggalan atau sifat esa. Bodoh yang beranggapan bahwa Tuhan itu bisa banyak atau bisa lebih dari satu. Sebab bila demikian, maka sama dengan beranggapan bahwa Tuhan itu terbatas. Bila Tuhan bisa lebih dari satu atau apalagi banyak, maka akan ada batas yang menjadi pemisah antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lainnya. Artinya ada Tuhan satu yang menjadi batas Tuhan lainnya. Dengan kata lain, kemaha tak terbatasan hanya ada satu, mustahil bisa lebih dari satu. Sedangkan keterbatasan bisa ada banyak. Sebagai manusia, selama ini kita dapat memahami sesuatu karena sesuatu itu terbatas atau dibatasi, memiliki tepi batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.